Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gazi Napoleon, NPM 062530171468 dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari simulasi sistem cruise control mobil. Yang pertama, itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini membuat sistem kontrol otomatis menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai bidang, terutama pada otomasi dan kendaraan. Salah satu contoh penerapannya adalah cruise control pada mobil. Cruise control merupakan sistem yang memungkinkan kendaraan mempertahankan kecepatan tertentu secara otomatis tanpa pengemudi harus terus-menerus menekan pedal gas. Sistem ini banyak digunakan karena dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi saat berkendara, khususnya dalam perjalanan jarak jauh. Pada proyek ini, cruise control dipilih sebagai studi kasus karena sistemnya cukup sederhana untuk dipelajari, tetapi tetap mampu menggambarkan konsep dasar sistem kendali. Dalam sistem ini terdapat hubungan antara input berupa gaya dari mesin, output berupa kecepatan kendaraan, serta gangguan dari lingkungan seperti hambatan udara dan gesekan jalan. Selain itu, model cruise control dapat dipresentasikan dalam bentuk persamaan matematis dan disimulasikan menggunakan Python. Melalui simulasi tersebut, kita dapat melihat bagaimana respon sistem ketika menggunakan berbagai metode kontrol, yaitu P-controller, PI-controller, dan PID controller. Kedua, itu ada tujuan. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mempelajari cara kerja sistem cruise control dalam menjaga kecepatan kendaraan agar tetap berada pada set point 60 km per jam. Selain itu, simulasi ini juga bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa dari P-controller, PI-controller, dan PID controller. Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa aspek, seperti kecepatan respon sistem dalam mencapai set point, tingkat kestabilan sistem, serta besarnya error yang dihasilkan. Dengan adanya perbandingan tersebut, diharapkan dapat diketahui metode kontrol yang paling efektif untuk mempertahankan kecepatan kendaraan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Demikian penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dari simulasi cruise control mobil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter simulasi. Program ini mensimulasikan sistem cruise control otomatis pada mobil menggunakan controller proporsional atau PI. Tujuannya adalah membuat kecepatan mobil mencapai target 60 km per jam secara otomatis. Nah, di sini ada DT yaitu 0.1 yaitu selang waktu. Kalau ada TNP titik arangnya yaitu adalah total waktu simulasi itu 60 detik dan NLNT itu adalah array waktu dan di sini set pointnya itu 60 yaitu target kecepatannya yaitu 60 km per jam dan B 0.10 yaitu adalah koefisien gesekan udara atau mobil. Nah, bisa selanjutnya itu ada P controller. Nah, di sini V_PNP0E ini yaitu adalah array untuk menyimpan data kecepatan atau proses variabel. Dan di sini KP 1.8 yaitu adalah gain proporsionalnya. Dan di sini ada PV yaitu mengambil nilai kecepatan sebelumnya. Kalau ada error set point yaitu menghitung selisih target dan kondisi aktual. Dan UKP error itu kontrol sinyal proporsional controller. NP clip itu membatasi input, misal pedal gas 0% sampai 100%. Dan di sini ada V_P ini adalah update nilai kecepatan baru metode Euler. Di slide selanjutnya di sini ada PLT figure fixed size 10:4, itu artinya baris ini digunakan untuk membuat kanvas grafik baru dengan ukuran lebar 10 inci dan tinggi 4 inci supaya proporsionalnya dan lebarnya ke samping. Kalau ada PLT plot buka kurung T_V_P, ini perintah untuk menggambar grafik utama sumbu X adalah waktu T, sumbu Y adalah kecepatan mobil, warna garisnya dibuat merah, ketebalan garisnya 2 dan diberi nama P controller. Dan ada PLT axial line set point digunakan untuk membuat garis lurus horizontal pembatas sebagai penanda target kecepatan kita yaitu 60 km per jam. Garisnya diberi warna hitam dengan bentuk putus-putus. Lalu ada PLT title, X label, dan Y label yaitu berfungsi untuk memberikan teks judul di atas grafik serta memberi keterangan nama sumbu X waktu dalam detik dan sumbu Y kecepatan dalam km per jam.
Lalu ada PLT grid atau true diaktifkan untuk memunculkan garis kotak-kotak di latar belakang agar kita lebih mudah membaca titik koordinat dan angka pada grafik. Lalu ada PLT legend, yaitu untuk menampilkan kotak kecil legend dari pojok grafik yang isinya menjelaskan arti dari garis dan garis putus-putus lainnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadhani dengan NPM 062530701477. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk PI controller, yang dimana di sini terdapat VPI sama dengan NV-zeros, itu untuk menyimpan nilai output sistem pada setiap langkah waktu simulasi. Selanjutnya itu KP, yang dimana semakin besar nilai KP ini, maka semakin besar juga respon kontrol terhadap error saat ini. Ini sangat menentukan respon kontrol terhadap error. Selanjutnya itu KI, ini untuk mengurangi error yang tersisa dengan mengakumulasikan error dari waktu ke waktu. Ya, selanjutnya itu integral error sama dengan 0. Ini untuk menyimpan jumlah akumulasi error. Pada awal simulasi nilainya itu 0 karena belum ada error yang terakumulasi. Selanjutnya for i in range 1,n, dimana ini untuk melakukan perulangan dari indeks 1 hingga n-1 yang pada setiap iterasi mewakili satu langkah waktu simulasi. Selanjutnya ini proses variabel sama dengan VPI I-1 itu adalah mengambil nilai proses variabel atau output sistem pada waktu sebelumnya. Nilai ini digunakan sebagai kondisi saat ini. Ini ya. Selanjutnya itu error sama dengan set point min proses variabel. Ini untuk menghitung error. Jadi error itu ada selisih antara nilai yang diinginkan atau set point dengan nilai aktual sistem atau proses variabel. Jika error positif, sistem masih di bawah target. Tapi jika error negatif, sistem telah melewati target. Selanjutnya itu integral error plus sama dengan error dikali dt. Kita perbesar aja ya. Nah, itu untuk mengakumulasi error ke dalam integral error. Nah, semakin lama error yang terjadi, maka semakin besar nilai integral error. Selanjutnya itu U sama dengan KP dikali error ditambah KI dikali integral error. Ini untuk menghitung sinyal kontrol PI. Nah, KP bagian proporsional itu respon langsung terhadap error saat ini. Nah, bagian internal KI dikali integral error itu untuk respon berdasarkan akumulasi error pada masa lalu. Jadi total kontrol itu U sama dengan P ditambah I, proporsional ditambah integral. Ini selanjutnya U sama dengan NP clip. Ini untuk membatasi nilai kontrol agar berbeda antara 0 dan 100. Jika kurang dari 0 maka menjadi 0, jika U-nya lebih dari 100 maka menjadi 100. Hal ini meniru nyata bahwa aktuator memiliki batas kemampuan. Selanjutnya ini DP sama dengan U min B kali proses variabel. Ini untuk menghitung laju perubahan sistem, yang dimana U adalah masukan dari controller dan B dikali PV itu adalah efek pelemahan dari atau kehilangan sistem. Jika U lebih besar dari B kali VP, itu maka sistem akan naik. Jika U lebih kecil dari B kali VP, itu maka sistem akan turun. Selanjutnya ini VPI PP plus DV kali DT. Ini untuk menghitung nilai output sistem berikutnya menggunakan metode Euler, yang dimana rumus Euler tersebut adalah nilai baru sama dengan nilai lama ditambah perubahan dikali dt. VP itu nilai saat ini, dv dikali dt itu adalah perubahan selama interval waktu dt. Jadi hasilnya nanti akan disimpan ke elemen ke-1 tadi, yaitu VPI. Baik, selanjutnya itu grafik PI controller.
di sini ada elemen PLT figure ini untuk membuat area gambar dengan ukuran 10 inci dan dengan lebar 10 inci dikali dengan 4 inci tingginya. Selanjutnya itu PLT plot. Nah ini ya yang kedua, ini elemen kedua itu untuk membuat gambar grafik garis. Jadi T itu untuk sumbu XY, VPI itu untuk sumbu Y, B itu untuk yang warna biru, dan line weight ketebalan garis 2, dan label nama grafik yang akan ditampilkan pada legenda. Selanjutnya PLTX line itu untuk membuat garis horizontal sebagai set point target. Nih, set point target pada sumbu Y, terus dengan warna hitam, garis putus-putus, dan label nama garis pada legenda. Selanjutnya itu PLT title itu untuk memberikan judul pada grafik nih. Judul ini ya, cruise control mobil, PI controller. PLTX label itu untuk label pada garis X ini, kecepatan kilometer per jam. Dan juga PLTY label itu PLTX label tadi untuk waktu atau detik, dan PLTY label itu untuk kecepatan kilometer per jam yang ini ya. Dan PLT grid itu untuk menampilkan garis bantu atau grid pada grafik agar lebih mudah membacanya, yang garis-garis ini. PLT legenda itu untuk menampilkan legenda berdasarkan label yang diberikan pada plot dan garis set point. PLT show itu untuk menampilkan grafik ke dalam layar. Baik, untuk slide selanjutnya itu PID controller. Sama halnya yang seperti yang tadi, PVID sama dengan NV-Zeros itu untuk menyimpan hasil simulasi kecepatan mobil pada setiap waktu. Selanjutnya KP itu untuk mengatur respon terhadap error saat ini. KI itu untuk mengatur respon berdasarkan akumulasi error, dan KD itu untuk mengatur respon berdasarkan perubahan error. Selanjutnya integral error, variabel untuk menyimpan akumulasi error. Nilai awal dibuat 0. Dan juga error ref itu untuk variabel menyimpan error sebelumnya, digunakan untuk menghitung komponen derivatif. Setelah itu for I in range itu perulangan dari indeks 1 sampai n-1. Setelah itu VP sama dengan VPID itu mengambil nilai proses variabel atau kecepatan mobil pada waktu sebelumnya. Selanjutnya error sama dengan set point min proses variabel ini menentukan error. Jadi error itu tergantung dengan set point, antara selisih set point dengan proses variabel. Target kecepatan, dan ini kecepatan aktual. Integral error, error dikali DT sama seperti yang tadi ya. Integral dihitung menggunakan pendekatan menambahkan error ke akumulasi integral. Nah, itu ini derivatif error. Nah, ini untuk menghitung perubahan error terhadap waktu. Jika error berubah cepat, maka nilai derivatif akan membesar. Itu U sama dengan KP dikali error ditambah KI dikali integral error dan ditambah KD dikali derivatif. Ini untuk menghitung sinyal kontrol PID. P itu KP dikali error, I itu KI dikali integral error, dan D itu KD dikali derivatif. Jadi totalnya U sama dengan P plus I plus P, U sama dengan P plus I plus D. Ini U NP clip membatasi nilai kontrol antara 0 dan 100. Jadi jika U-nya di bawah 0 maka menjadi 0, jika lebih dari 100 maka jadi 100. Setelah
Selanjutnya itu DV, ini untuk menghitung laju perubahan kecepatan sistem. Jadi U itu sama dengan gaya kontrol dari PID, dan B kali VP itu efek hambatan yang terjadi pada kendaraan tersebut. Selanjutnya PID sama dengan PP ditambah DV kali DT, itu menghitung kecepatan baru menggunakan metode Euler. Selanjutnya yang terakhir ini error frame sama dengan error, itu untuk menyimpan error saat ini sebagai error sebelumnya. Jadi digunakan pada iterasi berikutnya untuk menghitung derivatif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PID controller. PID merupakan penggabungan dari 3 metode kontrol, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Persamaan PID adalah U sama dengan KP dikali error ditambah KI dikali integral error ditambah KD dikali integral error. Bagian proporsional berfungsi merespon error saat ini. Bagian integral menghilangkan error yang tersisa, sedangkan bagian derivatif memprediksi perubahan error sehingga dapat mengurangi osilasi dan overshoot. Karena penggabungan ketiga komponen tersebut, PID controller secara teori mampu menghasilkan respon yang cepat dan akurat. Pada grafik PID controller dapat dilihat bahwa kecepatan kendaraan mampu mencapai nilai set point dengan baik. Namun jika dibandingkan dengan PI controller sebelumnya, respon PID pada simulasi ini masih menunjukkan sedikit fluktuasi sehingga kestabilannya belum sebaik PI. Hal ini dapat terjadi karena performa PID yang sangat dipengaruhi oleh nilai tanding parameter KP, KI, dan KD yang digunakan. Meskipun error tunaknya sangat kecil, respon yang dihasilkan belum lebih optimal dibandingkan PI pada simulasi ini. Setelah melakukan simulasi terhadap ketiga metode kontrol, diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut. P controller memiliki respon yang cukup cepat, tetapi masih menyisakan error pada kondisi tunak sehingga kecepatan kendaraan tidak benar-benar mencapai nilai set point. PI controller mampu menghilangkan error tunak dan menghasilkan respon yang lebih stabil saat mendekati set point. Sedangkan PID controller juga mampu mencapai set point dengan baik, namun pada simulasi ini responnya masih sedikit lebih berosilasi dibandingkan PI controller. Oleh karena itu, berdasarkan hasil simulasi yang kami peroleh, PI controller menunjukkan performa terbaik dalam menjaga kecepatan kendaraan tetap stabil pada nilai yang diinginkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bedah cruise control mobil. P controller masih memiliki error. PI controller berhasil mencapai target. PID controller memberikan respon terbaik.